Jadi secara umum Nabi itu contohnya. Jadi Nabi itu apa? Rasulullah SAW Al-Quran berjalan. Apa yang beliau kerjakan itu Al-Quran semua base-nya. Dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Sehingga nanti kita mencontoh Nabi itu ya apa yang beliau kerjakan dan ada pada Al-Quran itulah bagian dari ya mungkin bahasa keren sekarang Tibun Nabawi gitu kan. Tapi bahasa lain saya kan jurusnya Rasulullah. Ya sekarang lagi heboh-heboh banget tuh. Ya, jadi bagaimana kita mengikuti perilaku Nabi mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itulah yang kita kerjakan tiap hari gitu kan. Nabi makan apa? Saya sangat yakin kalau seandainya di zaman Nabi itu ada cilok, ada cireng, seblak, Nabi nggak makan. Kenapa? Waktu sahabat radhiyallahu ajma'in mereka makan biawak, Nabi nggak makan biawak loh. Betul? Boleh nggak biawak? Boleh, tapi Nabi nggak makan karena yang namanya Nabi itu makannya pasti benar, pasti bagus gitu kan, the best lah gitu kan. Nah kita kan bisa contoh, mungkin tidak semua karena kita juga ya nggak usah bicara kita bukan Nabi, kita nyontoh sahabat itu udah luar biasa gitu kan. Jadi intinya apa yang kita bisa contoh aja. Contoh mungkin Nabi rambutnya kan sampai ke bahu kan gitu. Bisa nggak kita contoh? Ya kalau misalkan kita bawaannya dari dulu memang botak, ya mau contoh apa gitu kan? Gak usah pakai implan rambut, gak usah. Tapi yang bisa kita contoh misalkan Nabi six pack gitu kan. Kalau bahasa hadis itu kan perut Nabi itu kan seperti batu bersusun. Jadi kalau Anda katakanlah pengen six pack, boleh nggak? Boleh, karena Nabi begini gitu kan. Gitu. Jadi istrinya kan seneng ngelihatnya. Jangan buka aib gitulah mas. Iya. Gitu ya. Jadi perempuan juga sama lah begitu. Jadi cobalah kalau ada saya dengar satu ceramah gitu kan. Ada suami itu tanya, jadi kalau perempuan tuh bermake up, pasti suaminya tanya mau kemana gitu kan. Jarang dia make up untuk suaminya gitu kan. Jadi dia berhias-hias itu untuk di luar, kita nggak bahas itu lah. Baik, jadi makan terbaik kapan? Makan terbaik itu waktu hormon laparnya lagi tinggi-tingginya. Kapan? Siang. Jadi nanti kalau teman-teman pahami konsep ini sebenarnya kita tuh nggak usah banyak-banyak makan, tapi lebih banyak lapar daripada makan. Jadi makan sekali sehari cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Sehari aja cukup. Ya. Kalau mau. Jadi nanti challenge-nya gimana? Challenge-nya begitu nanti. Ya. Jadi jam 7 sampai jam 8 pagi teman-teman sekalian, saat ini atau di jam ini hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya. Hormon lapar ya, namanya grelin. Artinya kalau Anda makan pada jam 7 atau jam 8 bukan merupakan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda pengen tetap makan, maka makannya sebelum subuh. Islam mengajarkan namanya apa? Sahur. Itu makan yang paling baik, bukan paling baik, itu makan yang terbaik untuk saat itu gitu kan. Apa yang dimakan? Nah ini yang kita perlu pahami. Zaman sekarang banyak orang nggak ngerti apa yang dimakan. Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan dalam surat Abasa, "Falyanzuril insana ila ta'ami anna sababna ma sabba." Jadi Allah katakan, tidakkah kau perhatikan apa yang kalian makan gitu kan tiap hari. Contoh gini. Teman-teman pernah berpikir nggak ketika kita makan apa ya? Gorengan lah yang paling gampang. Ya saya tidak anti gorengan sih ya, tapi saya jarang makan gorengan. Ya, di depan gorengan saya tidak akan caci gorengan, tapi saya tidak makan karena adabnya begitu. Kan gorengan nggak ada sekarang. Saya ngomong tentang gorengan gitu kan. Jadi jangan bilang oh dokter mencaci makanan, oh nggak ada makanannya. Saya ceritain tentang mereka gitu loh. Sekarang. Dan kita harus tahu juga. Kenapa harus tahu? Karena memang gini. Kita bicara misalkan gini, kalau Anda paham ini maka nanti Anda akan mulai mikir apa yang mau Anda makan. Kenapa? Ketika Anda makan sesuatu maka pilihannya yang dimakan itu jadi bibit penyakit atau jadi sesuatu yang menyehatkan kita gitu loh. Dan Anda sudah jadi di sini nafsunya bermain. Contoh, Anda disuguhin buah, Anda disuguhi gorengan. Kalau Anda pilih atau kita pilih nafsu yang lebih utama maka kita akan pilih gorengan, betul? Tapi kalau kita pakai akal kita, pakai iman kita, maka kita akan pilih buah. Gitu. Kalau udah sampai pada begitu, maka apa yang terjadi tiap hari itu kita akan seperti itu. Yang dimakan tuh benar terus gitu kan. Kenapa? Karena kemarin ada teman yang nge-WA saya
10 tahun yang lalu, saya sudah pernah tulis di Twitter, zaman Twitter. Saya bilang, suatu hari kelak Indonesia ini akan kebanjiran autoimun kalau pola makan masih kayak begini. Ternyata benar sekarang. Autoimun kan luar biasa sekarang. Lupus lah, rematik lah, banyak banget. Gara-gara apa? Gara-gara orang nggak ngerti apa yang dia makan. Orang kampung zaman dulu nggak ngerti sosis, Pak. Betul? Orang kampung dulu nggak ngerti nugget loh. Orang kampung dulu nggak ngerti makanan atau minuman kemasan. Mereka minumnya air kelapa, kan gitu. Tapi sekarang yang dimakan mereka apa? Sebagian besar sudah kemasan semua. Kata kunci pertama mulai sekarang, avoid processed food. Jadi kalau Anda mau sehat mulai sekarang, hindari semua makanan yang diolah. Jadi kalau Anda pengen makan makan bakso, boleh nggak? Boleh sekali-sekali. Tapi Anda makan bakso itu pengen makan dagingnya, tepungnya, atau rasanya. Kalau Anda pengen makan dagingnya, maka makan daging, bikin sup ikan, bikin apa gitu loh. Tapi kalau Anda pengen makan rasanya, maka kita sudah kecanduan. Nah, ini saya sampaikan berulang-ulang. Bagi Anda yang ada kalimat ini keluar dari lisan Anda mengatakan, saya tidak minum kopi pagi-pagi, saya pusing, maka Anda sakau seperti orang narkoba. Jadi makanan itu juga bisa memberikan kecanduan seperti halnya obat dan alkohol. Sama dia. Kalau pagi-pagi saya tidak minum teh, maka saya bisa lemes. Kalau udah kayak begini kata-kata yang keluar, maka bisa dipastikan kita sudah, kalau bahasa saya sudah sakau, udah kecanduan dengan makanan atau minuman tadi. Ya, maka dari sini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya. Dan yang penting sih pola sebenarnya. Kalau polanya paham, nanti teman-teman bisa memilih-milih apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum. Ya, jadi kunci pertama adalah bahwa semua isi badan kita ini yang ngolah siapa? Yang ngolah perut kan? Yang ngolah perut, maka kata kuncinya ada di perut. Kalau kita bicara di perut teman-teman sekalian, maka ada 3 poin yang Anda perlu pahami di perut. Perut itu obatnya apa? Puasa, yang pertama. Perut itu obatnya apa? Prebiotik, yang kedua. Perut itu obatnya apa? Probiotik. Apakah Nabi mengajarkan atau menyampaikan ini? Tidak secara spesifik. Tapi Nabi menunjukkan pola-pola itu gitu. Dan kita contoh itu. Contoh misalkan kalau Anda yang pernah buat air rendeman kurma. Air rendeman kurma itu apa sebenarnya? Kurma itu prebiotik. Kurma prebiotik. Dan pernah saya sampaikan bahwa kalau Anda pengen makan buah dan sayur, maka makanlah semuanya. Contoh, Anda misalkan pengen makan semangka. Semangka itu dari bagian kulit hijaunya, sampai bijinya, sampai dagingnya bermanfaat semua. Ya. Kalau kedondong gimana dok? Gitu kan. Dondong sih saya belum dapat datanya, tapi kalau semangka itu sangat bagus. Ya, bijinya bagus, bahkan bijinya bisa dipakai untuk membantu kesuburan pria dan wanita. Anggur juga sama. Ya, anggur itu bijinya itu punya minyak, yang minyak itu dia berperan sangat baik untuk melenturkan pembuluh darah kita, jantung semua. Itu minyak biji anggur namanya. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan itu semuanya pasti bermanfaat. Kenapa sekarang TBC banyaknya luar biasa. Karena kuman TBC itu habitatnya di tanah. Kuman TBC habitatnya ketika tanahnya terganggu, maka dia cari tempat yang lain. Jadi sebenarnya kuman itu jangan dimusuhin. Ajak kenalan, silaturahim, ngobrol gitu kan. Maksudnya gimana? Gini. Kalau Anda ketemu dengan, jadi jangan takut, kita tuh jangan fobia banget sama kuman gitu loh. Tidak pada ranah operasi atau rumah sakit, ini ranah umum ya. Contoh gini, ada anak orang kaya ya, dia tiap hari tuh kalau mau makan mau apa cuci tangan pakai sabun antiseptik. Pokoknya dikit-dikit sabun antiseptik. Yang pertama. Terus ada anak orang yang biasa-biasa aja, kalau mau makan cuci tangan pakai air gitu aja. Kalau 2 anak ini saya ajak makan rujak pinggir jalan, kira-kira yang diare yang mana? Yang kaya kan? Kenapa? Karena yang kaya ini banyak bakteri di sini dia yang disingkirkan. Maka cara paling baik Anda untuk mengenali bakteri atau memperkenalkan bakteri adalah makan itu. Jika memungkinkan dengan tangan, maka makanlah dengan tangan. Termasuk kalau Anda pengen mendapatkan atau mencurahkan kasih sayang kepada anak,
maka sebelum makanan itu Anda suapi, Anda buntel-buntelin dulu. Karena di sini ada enzimnya. Islam mengajarkan dengan sebuah konsep yang luar biasa. Maka ketika bayi lahir, apa yang dikerjakan? Rasul mengajarkan bayi itu dikenalkan enzim bapaknya. Karena kan 9 bulan dia udah kenalan sama enzim ibunya kan. Maka Nabi mengajarkan ada namanya tahnik. Tahnik itu proses pengenalan enzim dan sebuah mungkin biotik yang luar biasa yang ada pada tubuh bapaknya. Terutama di mulutnya. Gitu kan. Jadi dengan mengunyah kurma, kemudian diambil bagian serpihan yang lembut tadi, diletakkan di bagian, itulah bentuk vaksinasi islaminya gitu kan. Itu luar biasa, ada teman saya meliti dan dia kaget luar biasa karena itu termasuk kategori vaksinasi, apa ya dia bilang tuh, saya lupa istilah medis gitu lah. Tapi itu dahsyatnya luar biasa gitu kan.